Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fastapik Aulia Bagus Terujat, presensi nomor 13. Saya di sini sebagai presiden dan saya akan mempresentasikan tugas sejarah mengenai membuat negara. Nama negara kami yaitu Arutala dan negara kami berbentuk republik. Negara kami memiliki semboyan yaitu Satya Budaya Mandiri Teknologi Bakti Bangsa, yang bermakna pengabdian terhadap budaya, kesetiaan dalam persatuan, dan mandiri dalam teknologi dan inovasi. Dasar negara kami yaitu bernama Dwi Sila, dengan sila yang pertama yaitu kemanusiaan dengan berkeadilan, dan yang kedua yaitu kesatuan dalam harmoni yang berbudi pekerti. Negara kami merupakan negara kepulauan dan negara agraris dengan kekayaan alam dan melimpahnya sumber daya, dan dengan kemajuan teknologi, negara kami merupakan salah satu negara adidaya yang ada di dunia. Apa itu negara Arutala? Republik Arutala merupakan negara baru yang berlandaskan filosofi kesatuan dalam harmoni, yang menggabungkan nilai-nilai persatuan, kekayaan budaya, dan budi pekerti sebagai landasannya. Negara ini berakar dari peradaban yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, mewarisi nilai-nilai kebijaksanaan dan kekuatan sosial yang kuat. Negara Arutala merupakan negara agraris dengan lahan yang subur, memiliki sumber daya yang melimpah. Meskipun negara Arutala merupakan negara agraris, yang umumnya negara agraris adalah negara berkembang, tetapi negara Arutala merupakan negara agraris yang maju dengan kemajuan industri agrarisnya dan industri teknologinya. Negara Arutala bukan hanya negara yang kaya akan sektor industri, teknologi, dan sektor agrarisnya, tetapi juga kaya akan kebudayaannya. Dengan keberagaman budayanya dan keharmonisan sosial yang sangat erat bagi masyarakatnya, negara Arutala merupakan model ideal di panggung internasional. Hubungan masyarakat yang kuat, rasa gotong royong yang saling mengikat, serta adab dan budi pekerti yang sangat dijunjung tinggi membuat negara Arutala menjadi negara yang berhasil dan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang peraturan Menteri Ekonomi. 1. Peringatan infrastruktur, pertanian, dan kekuasaan 30% dari anggaran ekonomi. Alokasi anggaran 36 triliun. Tujuan pembangunan dan meningkatkan irigasi, akses jalan ke daerah pertanian dan pelabuhan untuk perdagangan hasil laut. Program modernisasi sistem irigasi, pembangunan pusat pengelolaan hasil pertanian dan kelautan, pertanian bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan hasil produksi. 2. Meningkatkan industri kecil dan meningkatkan IKM 20% dan anggaran ekonomi. Alokasi anggaran 24 triliun. Tujuan meningkatkan IKM untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi lokal. Program bantuan modal IKM, pelatihan workshop, kewirausahaan, pembangunan serta industri di industri hasil kerajinan lokal. 3. Instruksi dalam energi terbaru 50% anggaran ekonomi. Alokasi anggaran 18 triliun. Menggambarkan sumber energi terutama tenaga surya, angin, energi mengurangi ketergantungan pada era energi impor. Program pembangunan lapangan tenaga surya dan angin, pula latihan tenaga kerja di sektor energi terbaru, pemberian instansi untuk perusahaan energi hijau. Pembangunan pusat pelatihan ekonomi di setiap wilayah, program beasiswa ekonomi untuk siswa dan mahasiswa, kolaborasi dengan universitas untuk riset dan pengembangan ekonomi. 6. Stabilitas harga pangan dan subsidi pupuk
10% dari anggaran ekonomi. Alokasi anggaran 12 triliun. Tujuan menjaga harga panen stabil dan memberikan subsidi pupuk bagi petani untuk mendorong produktivitas. Program subsidi pupuk dan bibit untuk petani kecil. Pengawasan distribusi hasil pertanian mencegah lonjakan harga. Pembuatan gudang penyimpanan pangan untuk menjaga pasokan. Menteri Keuangan. 1. Pendidikan berkualitas. Membangun sekolah dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran 15% dari anggaran Menteri Keuangan, 12% dari total anggaran negara. Rincian pembangunan 100 sekolah baru, 20 triliun dolar. Pelatihan guru 5 triliun, beasiswa untuk siswa berprestasi 3 triliun. 2. Pengembangan infrastruktur, membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau. Anggaran 25%. Rincian pembangunan jalan antar pulau 5 triliun, jembatan penghubung 10 triliun, pengembangan pelabuhan 5 triliun. Pertanian berkelanjutan, mendorong praktik pertanian yang berkelanjut dan meningkatkan produktivitas. Anggaran 20%. Pelatihan petani 6 triliun, penyediaan alat pertanian modern 15 triliun, pengembangan irigasi 20 triliun. Kesehatan masyarakat, meningkatkan agar beragam layanan kesehatan, anggaran 20%. Pembangunan produk kesehatan 50 triliun dolar, Perkenalkan, saya Hanif Safiani, nomor absen 17, dan rekan saya Intan, absen 21. Di sini kita menjabat menjadi Menteri Pendidikan, dan kami memiliki kurikulum pendidikan yang bernama Nusantara. Kami memiliki visi, yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan yang mampu mencetak generasi unggul yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. Dan kami juga memiliki visi, yaitu yang pertama, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. 2. Mengembangkan kurikulum yang relevan. 3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 4. Fasilitasi pendidikan karakter dan moral. Berikutnya, kita memiliki tantangan umum. Yang pertama, sekolah gratis alias tanpa SPP. Yang kedua, sekolah TK, SD, SMA atau SMK masuk sekolah pada pukul 8 pagi. Waktu pembelajaran sekolah hanya sampai pada pukul 3. Tiap-tiap sekolah diperbolehkan mengadakan acara di luar jam atau lingkungan sekolah seperti piknik, study tour, atau outbound, dan lain-lain. Tiap sekolah diwajibkan memakai pakaian adat dari masing-masing daerah setiap 1 bulan sekali. 1
KPU digabung dengan seni budaya menjadi seni prakarya. Setiap murid wajib mengikuti ekstrakurikuler di hari Jumat. Selanjutnya, kita juga memiliki program kerja. Yang pertama, menciptakan inovasi baru dengan membuat transportasi khusus bagi pelajar yang berupa kereta gantung. Yang kedua, kami memiliki program kerja memberikan perhatian khusus pada pendidikan, karakter, dan moral untuk membentuk generasi yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nugroho, absen 20. Program kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan. Deskripsi: membangun rumah sakit dan puskesmas di pulau-pulau terpencil. Anggaran 4% dari anggaran kesehatan 48 triliun. 2. Program imunisasi dan vaksinasi. Deskripsi: menyediakan vaksin untuk anak-anak dan orang dewasa. 5. Pelatihan tenaga kesehatan. Melatih tenaga kesehatan di daerah terpencil. 1% dari anggaran kesehatan 12 triliun. 6. Program kesehatan ibu dan anak. Menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Anggaran 2% dari anggaran kesehatan 24 triliun. 7. Pembangunan sistem kesehatan digital. Implementasi sistem informasi kesehatan untuk pencatatan dan data. Anggaran 1% dari anggaran kesehatan 12 triliun. Berikut skenario pembelian anggaran program kesehatan dengan kebutuhan yang beragam. 1. Pembangunan fasilitas kesehatan. Anggaran 48 triliun. Kebutuhan 60% dari peningkatan akses layanan kesehatan dan produktivitas tenaga kerja yang lebih sehat 28,8 triliun. 2. Program imunisasi dan vaksinasi. Anggaran 24 triliun. Keuntungan 50% dari penghematan biaya perawatan dan peningkatan kesehatan masyarakat 12 triliun. 3. Pendidikan kesehatan masyarakat. Anggaran 12 triliun. Keuntungan 40% dari pengurangan penyakit dan peningkatan kesadaran kesehatan 4,8 triliun. 4. Penyediaan layanan kesehatan mental. Anggaran 24 triliun. Keuntungan 70% dari peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mental masyarakat 16,8 triliun. Total keuntungan 62,4 triliun. 52% dari total anggaran. 1. Pengembangan infrastruktur pariwisata 30% dari anggaran pariwisata, yaitu peningkatan akomodasi, pengembangan fasilitas umum. 2. Promosi pariwisata 30% dari anggaran pariwisata, yaitu pembuatan merek pariwisata, kampanye pemasaran digital, partisipasi dalam pameran wisata internasional. 3. Pengembangan produk wisata 20% dari anggaran pariwisata, yaitu pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya, pengembangan argowisata. 4. Pelestarian lingkungan dan budaya 10% dari anggaran wariwisata, yaitu program pelestarian alam, pelestarian budaya. 5. Pengembangan sumber daya manusia 10% dari anggaran pariwisata, yaitu pelatihan bagi pelaku wisata kerjasama dengan perguruan tinggi. Adapun rincian anggarannya, yaitu yang pertama pengembangan infrastruktur 360 triliun atau 30%, yaitu ada bandara 150 triliun, pelabuhan 100 triliun, jalan 150 triliun. Yang kedua ada promosi pariwisata 360 triliun atau 30%, yaitu ada kampanye digital 200 triliun, pameran wisata 100 triliun, dan merek pariwisata 60 triliun. Yang ketiga ada pengembangan produk wisata 250 triliun atau 20%, yaitu ada wisata alam 120 triliun, wisata budaya 80 triliun, dan agrowisata 40 triliun. Yang keempat ada pelestarian 120 triliun atau 10%, yaitu ada pelestarian alam 80%, pelestarian budaya 40%. Yang kelima ada SDM 120 triliun atau 10%, ada pelatihan 80 triliun, dan kerjasama dengan perguruan tinggi 40 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Menteri Pertahanan Negara Arutala ingin menyampaikan program kerja dari kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Krisna Sakti absen 23. Saya Jumar absen 22. Saya akan memulai membacakan hasil program kerja. Pertama, pembangunan infrastruktur pertahanan.
deskripsi, membangun pangkalan militer dan fasilitas pelatihan. Anggaran 25% dari anggaran pertahanan, 12% dari total anggaran negara. Rincian pembangunan 5 pangkalan militer 30 triliun. Fasilitas pelatihan untuk personel 20 triliun. Pembangunan depot logistik 10 triliun. 2. Pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista. Deskripsi, memperoleh alat utama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Anggaran 35%. Rincian pengadaan peralatan laut kapal patroli 50 triliun, pengadaan alat pertahanan udara 30 triliun, pembelian kendaraan tempur darat 20 triliun. 3. Pelatihan dan pendidikan militer. Diskusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan. Anggaran 20%. Rincian program pendidikan militer untuk perwira 15 triliun, pelatihan khusus untuk pasukan 10 triliun, seminar dan keamanan regional 5 triliun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.